Karena kalau angka repeat order-nya rendah, ini berarti toko kita bermasalah. Terutama kalau kita jual barang-barang yang harusnya repeat order-nya tinggi. Untuk fashion mungkin di atas 10, ya untuk produk lain kalau bisa di 20, 30. Jaga angka repeat order itu, karena itu adalah salah satu matriks data yang sangat penting supaya teman-teman bisa punya bisnis yang sustainable. Untuk mendapatkan customer baru, teman-teman perlu effort iklan. Dan datengin satu customer baru per kepala, iklan teman-teman bisa keluarin berapa puluh ribu. Kalau nggak berapa ratus ribu. Mahal kan? Halo Botakers, kembali lagi dengan di sesi kita bahas komen-komen. Ya, di sini banyak banget komen bagus-bagus, tapi kadang-kadang kalau saya cuma bahasnya lewat ketikan ya, saya kurang puas rasanya ya. Kurang puas, kurang bisa ngejawab, makanya saya bikin video ini yang part 2 karena yang nanya memang banyak banget, saya kumpulin jadi satu dan saya akan bahas bikin video seperti ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat komen karena semuanya kita baca dan kita akan bales ya. Jadi teman-teman, apalagi kalau teman-teman jadi member Botakers itu juga dapat akses khusus ya. Nah, teman-teman, kita langsung bahas aja ya. Kalau minta di handle toko saya, gimana caranya per bulan omset saat ini 20 jutaan ya. Untuk handle, tinggal ke Instagram dari Tom Botak, teman-teman tinggal klik link di bio untuk chat dengan tim kita. Nanti kita ada persyaratannya karena sekali lagi kita di sini pengen supaya setiap yang join kita tuh naik omsetnya ya, karena kita pengen supaya ini win-win ya. Jadi teman-teman, di kita ada beberapa persyaratan, teman-teman tinggal chat aja ke tim kita, isi formnya. Dari sana kalau memang masuk ke dalam kriteria kita, nanti kita akan hubungin gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya Om CTR lebih dari 2,5%, iklan halaman dilihat per hari bagus sampai ribuan, tapi penjualan kurang, dikasih voucher udah, tapi harga udah diturunin lagi karena sebelumnya dinaikin, tapi penjualan belum membaik ya. Dulunya ROAS 7, sekarang bisa di 0. Kenapa ya Om? Kalau masalah dari ini, itu adalah masalah konversi ya. Kalau masalah konversi, tadi beberapa hal udah dilakukan dan menurut saya cukup bagus ya. Pertama, harga udah diturunin ya, udah dikasih voucher, dulunya bagus, sekarang bisa 0 ya. Mungkin karena pernah ya, kalau dari historinya itu pernah dinaikin. Ketika kita naikin harga, itu akan merubah algoritma. Karena ada perubahan harga, mungkin konversi jadi langsung turun, sehingga algoritma itu berubah. Nah, teman-teman, kalau seperti ini mungkin dia akan riset lagi ya. Jadi, hati-hati dalam menaikin harga, terutama harganya itu dinaikin terlalu ekstrim. Jadi, yang tadinya masuk harganya, kompetitor itu masuk dan total penjualan per bulannya jadi turun, jadi secara algoritma pun kurang gitu bagus ya. Jadi memang kalau seperti ini memang sarannya dicek dulu atau dicoba dulu sambil diiklanin tipis-tipis, mudah-mudahan konversinya nanti membaik. Pertanyaan berikutnya, Om, iklan pencarian tidak ada konversi, tapi konversi di iklan rekomendasi dan iklan kamu suka. Solusinya gimana? Apa naikin budget di iklan kamu suka dan rekomendasi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau memang untuk di iklan pencarian ini nggak ada konversi di iklan rekomendasi, ya silakan ya. Kita naikkan budgetnya di iklan rekomendasi dan iklan kamu juga suka, tapi juga dicek apakah iklan pencariannya itu, cara settingnya itu ada yang salah ya. Kamu udah pakai iklan manual kah atau JMP Max kah ya? Iklan manualnya cara ngiklannya gimana? Ya, settingnya seperti apa? Harusnya kalau menurut Om Botak ya, kalau iklan kamu suka dan rekomendasi kamu jalan, biasanya iklan manual kamu juga harusnya bisa jalan. Tapi itu feeling dari Om, mungkin cara settingnya ada yang kurang aja. Jadi kakak boleh, kalau belum ketemu masalahnya, nanti teman-teman punya masalah sama, mungkin boleh konsul ya, atau boleh nonton dulu video-video di member. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya, gimana caranya ngitung customer lifetime value di Shopee? Shopee nggak kasih data itu sih, jadi kita karena nggak punya data itu, kita juga meraba-raba, sehingga untuk bisa ngukur juga agak susah, jujur ya. Customer lifetime value itu adalah seberapa customer itu ketika udah beli produk kita, beli lagi, dan sepanjang dia menjadi customer kita, misalnya dia jadi customer kita setahun ya, value dia berapa? Misalnya setiap kali beli 100 ribu, selama setahun dia beli 5 kali, jadi 500 ribu. Masalah kita nggak punya data itu di Shopee. Jadi ini susah dan kita cuma bisa menebak-nebak. Nah, kan, apa yang bisa kita lakukan supaya customer yang udah beli itu beli lagi? Salah satunya kita kasih voucher untuk dia repeat order, kita bisa jaga service level kita, dan kita bisa lihat angka seberapa customer yang repeat order di tempat kita. Nah, semakin tinggi angka repeat order itu, ini berarti toko kita adalah toko yang hidup. Karena kalau angka repeat ordernya rendah, ini berarti toko kita bermasalah.
Terutama kalau kita jual barang-barang yang harusnya repeat order-nya tinggi. Ya teman-teman, jangan sampai angka repeat order itu kecil ya. Untuk fashion mungkin di atas 10, ya untuk produk lain kalau bisa di 20, 30, ada customer saya repeat order-nya bisa 40%. Ya, jadi jaga angka repeat order itu karena itu adalah salah satu matriks data yang sangat penting supaya teman-teman bisa punya bisnis yang sustainable. Karena untuk mendapatkan customer baru, teman-teman perlu effort iklan. Dan datengin satu customer baru per kepala, iklan teman-teman bisa keluarin berapa puluh ribu. Kalau nggak berapa ratus ribu. Mahal kan? Jadi baiknya yang udah pada datang bisa repeat order lagi. Nah ini ada pertanyaan yang bagus. Om mau tanya, lebih baik fokus iklanin satu produk bestseller atau iklanin 2 produk langsung? Kalau produk bestseller udah terjual 200, sedangkan yang tambahan cuma 15, saya bingung Om, gimana naikin penjualan, soalnya cuma jalan di tempat aja udah berbulan-bulan. Data tambahannya, budget iklan 15.000 untuk 2 produk, fitur iklan pencarian aja. Produk 1 bestseller 10.000, produk 2 tambahan 5.000. Bid produk 250 sampai 330 per klik. Wow, ini datanya cukup lengkap ya. Tapi kalau dari saya, kalau budget terbatas, cuma iklanin bestseller aja, lebih baik saya scale up di sana karena itu akan lebih mudah untuk kita naikin dibandingin kalau budgetnya kita bagi 2, fokus konsentrasi terpecah jadi 2 dan takutnya nggak maksimal. Jadi kalau saya disuruh ada pilihan, saya akan fokus di satu aja yang konversi paling bagus dan paling gampang ketika kita kulik dia cepat naiknya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Om ya. Nah ini pertanyaan lagi soal iklan ya. Om, kalau saya udah hitung budget harian iklan produk saya cuma 10.000, apakah tidak masalah jika saya up lagi budgetnya ke 25.000? Tidak masalah, selama ruasnya masuk. Kalau ruasnya 0, masalah. Harus dicek dulu konversi. Jadi, teman-teman dalam beriklan itu, kita namakan mindset kita dalam beriklan, selama ruasnya bagus, selama teman-teman masih ada cuan, selama ada goalnya teman-teman ya, itu tinggal digas saja, nggak masalah. Ini adalah filosofi gaspol ya dari Om Botak. Ya teman-teman yang penasaran filosofi gaspol seperti apa, cek video kita di member, itu kita udah kasih banyak video buat teman-teman di sana. Nah ini pertanyaan yang bagus. Om, untuk konversi produk yang dikategorikan hero, berapa ya Om minimal konversi rate-nya sebagai benchmark? Angka konversi di Shopee sebenarnya ini bervariasi di setiap kategori ya teman-teman. Kalau misalnya saya bilang angka 1% udah bagus, mungkin beberapa kategori lihat, beneran 1% udah bagus. Karena 1% itu bisa jadi angka yang jelek untuk beberapa kategori lain. Ya, misalnya toko saya ada yang angka konversi 6%, tapi juga ada yang konversi di 2%. Bagus nggak? Selama masih cuan, kamu jualan, bagus. Jadi konversi itu sebenarnya adalah suatu acuan, memang semakin besar semakin bagus, tapi setiap kategori konversi beda-beda. Kalau teman-teman jualan fashion, di mana fashionmu harga rata-ratanya itu lebih tinggi daripada orang lain, harusnya konversimu itu lebih rendah karena harga rata-ratamu lebih tinggi ya. Jadi untuk fashion yang memang jualnya agak mahal, 1%, 2% udah bagus. Tapi kalau kamu jualnya rata-rata lebih murah daripada kompetitormu atau daripada rata-rata, kamu mungkin masuk ke dalam produk termurah di Shopee ya, udah masuk dengan fitur yang kompetisi termurah, harusnya 1-2% itu jelek ya. Jadi teman-teman ini tergantung dari positioning, tergantung dari strategimu ya. Tapi rata-rata di Shopee 1-2% itu rata-rata menurut Om Botak ya. Kalau di bawah 1% akan berat. Apakah modal harian ngaruh Om ke traffic ya? Ngaruh dalam arti apa? Kalau modalmu cuma 5.000 di set, pasti nggak dapet traffic teman-teman. Karena dalam berapa klik mungkin sudah habis. Kalau modalmu di saat tidak terbatas, pasti trafficnya juga unlimited ya selama saldonya masih ada. Jadi menurut saya ngaruh banget. Tapi kalau modal harianmu cuma 100.000 dan itu juga nggak habis, mau 100.000 ditaruh 1 juta, ditaruh 2 juta itu tidak ngaruh ya. Jadi ngaruhnya dalam hal seperti itu. Nah ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan soal scale up ya. Om, saya iklan GMP Max sudah bagus dan tingkat konversi toko udah 4%. Udah flash sale harian di produk bestseller dan voucher toko. Sekarang bingung gimana caranya lagi buat scale up. Oke ya, jadi yang udah dilakukan adalah flash sale harian dan voucher toko dan udah iklan GMP Max. Ya, jadi bedakan teman-teman ya, ini termasuk dalam salah satu program kita yaitu Shopee Seller Check Up ya. Nanti kita akan keluar check up itu khusus buat member ya. Jadi bedakan antara konversi dan traffic. Apa yang dilakukan ini dua hal yang berbeda. Konversi sudah dilakukan dengan flash sale harian dan voucher, dan iklan ini masuk ke dalam traffic. Ya, jadi kita harus cek
masalahnya di mana? Kalau masalah konversi udah 4%, berarti mungkin harus ada optimasi iklan. Nah, ini saya tebak, kalau mau scale up, mungkin cara paling mudah adalah nambahin traffic. Trafficnya dari mana? Kita udah tahu beberapa sumber traffic, tapi salah satu iklan itu mungkin harus di scale up. Cara scale up-nya gimana? Kalau di GMP Max, mungkin ROAS-nya bisa dinaikkan, atau kalau memang mau lebih ekstrim lagi, diganti jadi manual misalnya. Tapi caranya itu ada dalam kendali tangan Anda, terserah caranya mau kayak gimana. Dari Om, yang penting teman-teman bisa ngukurnya dan sesuai dengan kenyamanan teman-teman saja. Izin nanya, untuk meningkatkan konversi gimana caranya? Bukannya harus beriklan di produk yang konversinya rendah. Nah, ini satu pertanyaan menarik. Apakah kita harus beriklan di konversi yang rendah? Ya, menurut Om tergantung. Karena iklan ini kita lihat bukan konversinya sebenarnya, tapi di ROAS-nya masuk masih ada cuan atau enggak. Cara ngitungnya udah sering kita bahas di video-video yang ada di membership ya teman-teman. Nah, kalau boleh ada pilihan, kita akan pilih produk yang konversi tinggi atau yang biasa kita bilang dengan produk hero. Produk-produk yang konversi rendah, ini kemungkinan kalau diiklanin bisa jadi boncos, tapi harus dicek lagi ya. Selama memang masih untung, kenapa nggak kita iklanin semuanya? Nah, ini adalah filosofi dari Om Botak gitu. Ada pertanyaan yang bagus, ini adalah soal iklan live. Bang, mohon dibantu dong. Aku udah pakai iklan live 2 bulanan, tapi ketika aku nggak aktifin iklan live sampai 1 jam yang nonton cuma 2 orang. Itu akunnya kayak ditutupin gitu. Solusinya gimana ya, Bang? Nah, kalau live sendiri, teman-teman, live itu akan rame yang nonton, terutama di Shopee, ketika produk-produk yang dibawa ke live itu mendatangkan traffic yang banyak. Nah, masalahnya, kalau penontonnya sepi, ini biasanya yang mengunjungi produk juga sepi. Nah, teman-teman coba pikirin organik tokonya dulu, organik produknya dulu. Ketika organik produkmu yang visit produknya itu, yang pengunjung tokomu itu udah rame, ketika kamu live, harusnya live-mu juga rame. Ya. Kalau misalnya live-nya sepi, ini kemungkinan karena organik tokonya lagi sepi, sehingga yang masuk ke live juga sepi. Ya, jadi live itu adalah bikin rame atau bisa jadi rame kalau organik produknya rame. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau live-nya bagus gimana? Ya, itu berarti skill sebagai host live-nya juga bagus. Ya, kalau memang skill-nya bagus, tokonya memang sebenarnya sepi, tapi skill live-nya bagus, bisa rame. Tapi kalau dua-duanya kita punya faktornya, tokonya memang udah toko rame, organiknya, host-nya juga jago banget, pasti ini auto cuan, ya double rame. Jadi ini ada yang bertanya, Om, kalau saya jualan tas goodie bag ulang tahun dan alat pesta, ini bagus nggak ya buat algoritma? Dua barang itu beda kategori, satu di alat tulis, satu lagi perlengkapan rumah. Dulunya satu, sekarang kategorinya jadi dipisah oleh Shopee. Nah, ya, ini menarik pertanyaannya ya. Karena kalau kita lihat goodie bag ulang tahun sama alat pesta, ini biasanya adalah kategori yang orang sering belinya berbarengan. Ya, kalau ini menurut saya masih oke, ya walaupun secara kategori sama Shopee itu dipisah. Nah, teman-teman, sekali lagi, tokonya saya sarankan untuk boleh menjadi spesifik. Ya, kalau bisa main di satu kategori aja. Kalau memang jualannya udah nggak nyambung, terutama dari sisi audiensnya, coba bikin toko baru saja. Oke, pertanyaan berikutnya, saya dapat ROAS 4 buat fashion, berarti udah bagus ya? Saya kalau ROAS 2 cuma BEP nggak ada profitnya. Nah, kalau ROAS 2 BEP berarti kan marginnya sekitar 50% ya. Jadi ROAS 4 berarti udah bagus, saya udah bagus. Ya, jadi teman-teman dalam berjualan, kita ini carinya cuan ya, teman-teman. Jadi kalau memang ROAS 4 bagus, tinggal di scale up aja. Dan apakah fashion ROAS 4 bagus? Di member itu kita kasih di patokan dari Shopee. Ya, salah satu untuk fashion, menurut saya 4 itu sudah cukup bagus, sesuai dengan standarnya rata-rata dari Shopee. Oh, mau tanya nih, aku pakai iklan manual di produk herbal yang jalan iklan rekomendasi, kamu mungkin juga suka, tapi kok boncos ya Om? Kliknya banyak, tapi closingan cuma ROAS 3, padahal di bulan sebelumnya masih banyak. Nah, ini saya nggak tahu, produknya harus dicek. Tapi intinya kalau iklan itu jalan tapi boncos, berarti sebenarnya nggak jalan. Ya, jadi gini, iklan itu balik lagi ke seberapa banyak traffic yang kita bawa, tapi ujung-ujungnya dalam jualan itu masalah
konversi, ya. Seberapa dari iklan itu masuk, konversinya itu sesuai sehingga kita mendapatkan profit. Ya, jadi jalan nggak jalannya iklan itu, iklannya jalan nggak jalan. Tapi ketika ketemu dengan konversi yang jelek, berarti mungkin ada sesuatu yang harus dibenerin dari sisi produknya itu sendiri. Mas, kenapa ya kalau pakai manual boncos terus, bidnya udah yang paling rendah, tapi pindah ke GMV, malah terlalu awet saldo iklannya, susah habis, tapi nggak optimal terhadap traffic turun. Nah, ini memang penyakitnya GMV Max ya. GMV Max itu memang bikin irit iklannya, apalagi kalau settingan ROAS itu terlalu tinggi ya. Ini iklannya irit, tapi kamu nggak dapat traffic. Jadi hati-hati ya, iklanmu berasa irit, ROAS-nya masuk tapi nggak dapat traffic. Oleh karena itu memang Om Botak kita ajarin di video-video member, kita maunya manual ya. Cara settingnya gimana, step by step-nya gimana, teman-teman boleh join. Jadi Botakers di sana lihat ya cara settingnya yang baik seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Jadi kesimpulan gimana? Saya baru membuka toko online, apakah jualan online benar-benar sudah nggak bagus buat tahun kedua? Apakah harus punya produk sendiri? Ngeri juga lama-lama temu ya Om, langsung dari pabriknya ke end user. Nah, ini kita akan bahas di video kita berikutnya. Jadi teman-teman jangan sampai kemana-mana karena saya akan bikin satu video khusus untuk ini. Tentunya membahas tren 2025 seperti apa juga ya. Apakah akan beneran gelap atau kayak gimana? Mari kita akan bahas strategi-strateginya buat teman-teman seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman pantengin aja video-video dari channel Botak. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat nyalakan notif, jangan lupa buat komen ya. Komen teman-teman tuh berharga karena ini akan membantu supaya channel ini tetap hidup ya, bisa kasih manfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman di sini dapat ilmu-ilmu gratis dari Om Botak. Oke, sampai jumpa Botakers di video kita selanjutnya.